Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Erlini Diakusmastuti dengan NIM 241211134. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan konsep dasar komunikasi, strategi kampanye, atau bagaimana cara komunikasi politik ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat serta adanya studi kasus yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Kenapa sih komunikasi politik itu penting? Karena komunikasi politik adalah bagaimana cara seorang pelaku komunikasi politik menyampaikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku, opini, ataupun arah gerak masyarakat demi mencapai tujuan politik tersebut atau tujuan kepentingan pada komunikasi politik tersebut. Dengan cara apa? Pada di era digital saat ini, komunikasi biasanya melalui pesan media berupa media konvensional ataupun media modern. Lalu, siapa aja sih aktor-aktor komunikasi politik itu? Yang pertama, yaitu kepemerintahan, seperti presiden, menteri, ataupun lembaga negara. Yang kedua, media massa, yang berguna untuk menyampaikan informasi kepemerintahan kepada masyarakat, ataupun mengawasi arah gerak jalannya kepemerintahan, kebijakan, ataupun isu-isu sosial. Yang ketiga, yaitu partai politik yang bertugas untuk menjembatani aspirasi masyarakat. Selanjutnya, ada kelompok kepentingan seperti organisasi masyarakat ataupun LSM dan yang lainnya. Terakhir, pemilu ataupun masyarakat sebagai pendukung ataupun penerima kebijakan-kebijakan sosial ataupun isu-isu sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar ataupun kepemerintahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik pesan politik. Pesan politik itu adalah suatu pesan yang bersifat persuasif, mengandung kepentingan tertentu ataupun yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik pada isu-isu sosial dan kepemerintahan. Selanjutnya, ada fungsi partai politik. Fungsi partai politik itu adalah sarana komunikasi politik ataupun sosialisasi politik untuk merekrutmen calon ketua pada suatu partai ataupun suatu aspek kepemerintahan. Selanjutnya, adanya urgensi kepentingan untuk masyarakat. Lalu kita masuk pada materi berikutnya, yaitu dinamika media dalam komunikasi politik. Media itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada media massa konvensional. Yang kedua, ada media sosial. Nah, kita bahas yang pertama, media massa konvensional mencakup seperti televisi, radio, ataupun surat kabar yang memiliki kelebihan seperti informasi dapat lebih terverifikasi atau memiliki kredibilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, di sisi lain juga ada kekurangan seperti hanya bisa dikomunikasikan satu arah atau hanya bisa dijangkau oleh audiens tertentu. Selanjutnya, media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, ataupun yang lainnya yang memiliki kelebihan cepat, interaktif, jangkauannya luas, dan memiliki biaya yang lebih terjangkau atau lebih murah. Terus di sisi lain juga memiliki kekurangan seperti hoaks mudah tersebar, polarisasi politik, ataupun dapat cepat terpengaruh atau dapat cepat memanipulasi suatu informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Lalu,
Dalam media komunikasi ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori agenda setting. Yang kedua, teori framing. Teori agenda setting yang pertama adalah media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat, tetapi menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut. Contohnya apa? Jika masyarakat terus membahas korupsi, maka media juga akan terus-menerus membahas atau mengangkat isu-isu tersebut atau isu-isu korupsi tersebut, berarti dianggap penting oleh masyarakat. Lalu, teori framing. Teori framing adalah media membentuk cara atau sudut pandang masyarakat dalam melihat suatu peristiwa. Contohnya adalah saat media Instagram menyebutkan bahwa demonstrasi sebagai perjuangan rakyat, maka di sisi lain di media sosial TikTok menyebutkan bahwa demonstrasi adalah sebagai gangguan ketertiban. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu strategi dan kampanye politik. Pada strategi atau kampanye politik ada yang dinamakan retorika politik. Apa sih retorika politik itu? Retorika adalah seni berbicara untuk mempengaruhi audiens dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat, membangun kepercayaan, ataupun mendapatkan dukungan politik. Contohnya, dalam pidato kampanye menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan penuh emosional. Selanjutnya ada political branding ataupun pencitraan publik atau pencitraan politik. Nah, political branding adalah proses membangun identitas positif seseorang tokoh ataupun suatu partai. Contohnya, pemimpin yang dicitrakan merakyat, ataupun pemimpin yang dicitrakan tegas, ataupun pemimpin yang dicitrakan rendah hati. Selanjutnya, ada pula political marketing. Political marketing adalah penerapan prinsip pemasaran dalam dunia politik. Tahapannya yaitu mencakupi riset pemilih, segmentasi pemilih, penyusunan pesan, penyebaran kampanye, menganalisis suatu strategi apa yang akan diambil atau akan dilaksanakan. Setelah itu adanya evaluasi. Selanjutnya, kita masuk pada materi keempat, yaitu efek dan perilaku politik. Pada perilaku politik atau efek yang dapat mempengaruhi suatu komunikasi politik terhadap pemilih mencakup seperti pengetahuan politik, sikap politik, partisipasi politik, atau pilihan saat adanya pelaksanaan pemilu. Nah, perilaku pemilih ini berdasarkan faktor yang mempengaruhi pada pilihan seperti identitas sosial, agama, pendidikan, atau media yang dikonsumsi. Serta pada budaya politik itu juga adanya orientasi masyarakat terhadap sistem-sistem politik seperti parokial, kaula, atau partisipan. Nah, pada efek atau pengaruh politik ini adanya studi kasus seperti pada pemilu presiden Indonesia tahun 2024. Nah, seperti halnya pada studi kasus ini menganalisis bahwa adanya suatu aktor-aktor politik seperti kandidat presiden, wakil presiden, partai politik, tim kampanye, media massa, influencer, ataupun media-media sosial yang dapat mempengaruhi suatu sudut pandang masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, adapun political branding. Political branding adalah kandidat yang dapat membangun citra-citra yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya adanya citra yang menampilkan keberlanjutan pembangunan untuk perubahan ataupun citra kedekatan pada generasi-generasi muda ataupun Gen Z. Nah, pengaruh media sosial ini menjadi sarana utama untuk kampanye politik seperti menggunakan video pendek, podcast, live streaming, ataupun meme, ataupun lagu-lagu yang sedang tren. Terus selanjutnya ada pula agenda setting. Agenda setting dalam media sosial banyak mengangkat isu-isu seperti ekonomi,
lowongan lapangan pekerjaan, pendidikan, ataupun korupsi yang mengakibatkan adanya perhatian utama bagi para calon pemilih atau bagi para masyarakat yang memiliki hak pilih tersebut. Nah, selanjutnya, apakah pengaruh terhadap pemilih ini sangat mempengaruhi para pemilih atau masyarakat itu sendiri? Jawabannya iya, karena pemilih muda itu merupakan mayoritas pengguna media sosial yang sangat dipengaruhi oleh informasi digital yang sedang trending ataupun yang sedang booming. Nah, kesimpulannya, komunikasi politik merupakan jembatan antara kepemerintahan, partai politik, media, ataupun masyarakat. Nah, pada perkembangan teknologi yang mengubah pola pikir masyarakat ini dapat mendominasi media massa menjadi komunikasi digital yang lebih cepat, interaktif, dan luas. Nah, strategi apa sih atau strategi seperti apa sih political branding atau political marketing yang sudah saya jelaskan tadi? Itu dapat menjadikan elemen penting dalam memenangkan dukungan publik. Selanjutnya yang akan saya simpulkan terkait refleksi kritis pada masa depan dalam menghadapi tantangan besar seperti hoaks, disinformasi, polarisasi politik, ataupun literasi digital yang dapat sangat mempengaruhi sudut pandang ataupun isu-isu yang sedang hangat atau sedang panas dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi politik di era kontemporer tidak hanya menjadikan tanggung jawab ataupun tidak hanya sebagai aktor politik ataupun media yang dapat mempengaruhi masyarakat, tetapi juga sebagai penerima informasi agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.